Di perjalanan ini, di cerita perjalanan misi jiwa ini, dan tentang sebuah cerita malaikat bumi ini, berbagai macam pelajaran yang bisa kita mengambilnya. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa harus bunda? Kenapa harus ribut ini dunia? Kenapa terjadinya bencana di mana-mana? Kenapa terjadinya penyerangan? Kenapa ini semuanya pasti sudah disusun dan ditata oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Tanpa Dia yang menciptakan skenario, semuanya tidak akan pernah terjadi. Kenapa diizinkan dan diperlihatkan seperti ini? Tentunya banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Tidak hanya di satu negara warga Indonesia, tapi di seluruh muka bumi, yang dimana Tuhan memperlihatkan dengan mutlak dan mempertontonkan kepada dunia banyaknya pelajaran yang ditinggalkan, banyaknya tugas yang tidak dilaksanakan, banyaknya manusia yang tidak menjalankan dirinya sebagai manusia. Kita akan mengungkap beberapa dari kejadian ini, hal-hal yang penting dalam cerita perjalanan ini. Yang pertama-tama, tidak baiknya seorang manusia membiarkan manusia lainnya. Yang kedua, tidak baiknya tidak menegakkan keadilan dimanapun negaranya. Yang ketiga, tidak semua darah itu adalah baik. Terkadang darah itu lebih kotor daripada air. Artinya kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk saudara kita. Yang keempat, kurangnya dunia ini mempunyai empati dan kepedulian, sehingga manusia sesama manusia tidak lagi mempunyai iman dan meninggalkan Tuhan, menduakan Tuhan demi yang namanya uang, karir, bisnis, usaha, jabatan, kedudukan, citra, dan berbagai macam hal. Kenapa semua ini terjadi? Itu semata-mata punya tujuan. Tujuannya adalah aku ingin dunia berubah, kata Tuhan. Aku ingin dunia berubah. Aku contohkan, aku perlihatkan, aku perankan di hadapan manusia sebuah film nyata dan fakta yang disutradarai oleh Tuhan itu sendiri, yang dimana banyak sekali manusia yang tidak pada tempatnya. Hilangnya keimanan di saat diuji dengan uang. Hilangnya
kesabaran saat diuji dengan kemiskinan, hilangnya persaudaraan saat dikuasai oleh uang, hilangnya peri kemanusiaan saat dikuasai dengan uang. Lalu Tuhan mempertontonkan Bunda ada di alam semesta ini. Lihatlah, dia dihancurkan, dia dimiskinkan, dia dizolimi, dia dibuli, dia dibuang, dia dikubur, dia dibungkam, dia bahkan hampir tidak makan. Namun dia tidak meninggalkan pekerjaannya. Dia tetap setia kepadaku. Dia tidak berkhianat kepadaku. Dia tidak menjual jiwanya hanya karena mau makan. Dia juga tetap menjadi orang beriman ketika orang lain zolim kepadanya. Dia juga tetap baik dan peduli ketika satu pun tidak ada yang peduli. Artinya, semua itu adalah sebuah simbol yang dimana Tuhan menyatakan bahwa ternyata bukan uang yang menghidupi dia, tapi aku yang menghidupi manusia. Kenapa Bunda dihadapkan dengan orang-orang Firaun? Itu karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa kekayaan itu fana. Jabatan yang mereka miliki itu fana. Kekuasaan yang mereka miliki itu adalah ilusi. Tetapi kekuatan yang sejati itu adalah iman, kata Tuhan. Dengan menjadi manusia beriman, setia, jujur, ikhlas, dan sabar, dan menyatakan kebenaran, itu bisa menghancurkan Firaun. Yang dimana dunia patut mencontoh. Dari semua ini, ternyata selama ini yang tidak mendapatkan keadilan itu karena ketakutan manusia itu sendiri. Itu karena ketakutan mereka sendiri kehilangan pekerjaan jika membela kebenaran. Ternyata mereka diam selama ini karena mereka bukan orang beriman. Karena orang beriman tidak akan pernah takut dengan siapapun. Aku pastikan, beriman itu tidak hanya digunakan sebagai penonton ataupun berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu mengatakan dirimu beriman, tapi kamu juga tidak menjadi penyedia untuk saudara-saudaramu, dan kamu mengatakan dirimu beriman ketika saudara-saudaramu mengalami kehancuran, kamu tidak berguna untuk saudaramu, kamu bukan orang beriman. Jangan kau mengaku dirimu ustadz, jangan kau mengaku dirimu spiritual, jangan kau mengaku dirimu orang baik, jangan juga kau mengaku dirimu adalah orang-orang yang besar, karena kebesaran tidak seperti itu. Kebesaran tanpa kepedulian itu adalah kosong. Kebesaran tanpa memberi itu adalah kosong. Kebesaran tanpa mengulurkan tangan itu kosong. Kebesaran tanpa peri kemanusiaan itu kosong. Artinya, ternyata semuanya tidak berarti di hadapan Tuhan. Ternyata jabatan dan kedudukan mereka juga tidak berarti di hadapanku. Kenapa? Karena mereka tidak memberikan keadilan. Kebesaran tanpa keadilan, kebesaran tanpa kebenaran itu tidak bernilai. Nol besar. Artinya lawan mereka. Jangan takut selama kamu benar. I love you too.